Untuk memahami bagaimana layanan ini bekerja, serta mengapa semakin banyak orang yang menggunakannya, kami bertemu dengan pemilik jasa curhat online. Setiap cerita yang masuk tidak hanya didengar, tetapi juga dipetakan untuk menemukan pendengar yang sesuai. Baik, saat ini saya sudah berada di salah satu kafe yang berada di daerah Cakung untuk bertemu dengan owner pemilik jasa curhat online. Layanan jasa curhat online ini itu dari tahun 2020. Jadi awal mulanya itu kan aku baru lulus nih ceritanya. Bulan Februari 2020. Baru lulus S1 nih, S1 psikologi gitu. Nah, terus sebagai anak psikologi kan kadang kita suka dicurhatin teman-teman gitu kan. Nah, after aku lulus, aku upload foto wisuda tuh mulai banyak yang kayak nge-DM aku tapi mulai stranger. Jadi aku nggak kenal nih sebenarnya, tapi mereka minta saran-saran dari sudut pandang psikologi gitu. Terus sampai akhirnya aku mikir bahwa ini demand-nya ada nih, sebenarnya orang tuh butuh loh untuk cerita gitu. Nah, akhirnya aku coba tes aja gitu, cek pasar lah ya, ini tes market gitu. Aku bikin tuh harga dulu murah banget, kayak start dari 10.000 gitu satu sesi. Dan ternyata surprisingly banyak gitu yang minat gitu. Terus akhirnya aku mikir bahwa memang banyak orang yang butuh teman cerita gitu, even just untuk buat ke stranger gitu, bukan nyari saran tapi mereka hanya untuk ngeluapin aja gitu sih sebenarnya. Makanya lahirlah si Curhatin Aja IDN ini. Jadi dulu kan ya emang karena aku ngerjain semuanya sendiri ya gitu. Itu aku tuh iseng sih sebenarnya. Aku mulai dari aku yang menghandle, kita kan ngomong kliennya tuh healthy ya. Aku sendiri yang menghandle healthy-nya, terus ya aku sendiri juga yang jadi adminnya, aku sendiri juga yang jadi konten kreatornya. Kayak aku tuh emang suka nulis, jadi aku dulu tuh suka punya banyak quotes di notes handphoneku. Kalau kepikiran apa aku tulis gitu, dan quotes-quotes itulah yang aku upload gitu di IG gitu kan, awalnya begitu. Nah, sampai akhirnya setahun setelah itu berjalan, aku lihat demand-nya cukup banyak, terus aku mulai sibuk nih karena aku mulai masuk S2 psikologi kan. Aku ambil profesi psikolog, terus aku rasa aku butuh helper. Nah, waktu aku buka lowongan helper ini, aku nggak nyangka juga ternyata banyak peminatnya. Aku kira bakal sedikit kan. Yang tadinya mau hire 1 helper aja, jadinya hire 4 helper gitu. Dan salah satu dari si helper itu tuh ternyata bisa bantuin aku di konten. Itulah mulai muncul ada posisi social media manager kayak gitu, mulai ada tuh di situ. Background akademik pastinya harus S1 psikologi. Gitu. Harus S1 psikologi. Dan aku interview aja sih, maksudnya apakah dari sesi interview itu aku lihat dia punya kompetensi untuk listening, untuk mendengarkan cerita orang, nggak ngejudge kayak gitu. Dan ketika aku rasa itu masih by feeling aku ya, aku rasa kayak dia oke sih untuk ngedengerin curhatan orang, ya udah aku hire. Yang penting S1 psikologi itu. Oke, jadi emang harus ada base psikologinya ya Kak? Yes, benar. Anyway, sebelumnya aku izin memperbaiki itu dulu ya. Iya. Jadi di kita itu nggak harus psikolog, tapi yang penting sarjana psikologi minimal. Nah, bisa dua-duanya. Jadi biasanya kalau dia repeat order, dia udah kenal nih sama si helper-helpernya. Iya bener, dia udah tahu, Kak aku mau sama si Kak ini gitu, si A gitu kan. Itu bisa. Atau ada juga yang suka bingung, Kak aku tuh permasalahannya kayak gini, aku butuh helper cewek usia segini sudah menikah contohnya. Nanti kita carikan yang sesuai dengan requestnya klien. Jadi intinya kita itu memang beberapa praktik psikologi ya yang kita jual gitu. Mulai dari si
curhat itu kayak jadi gerbang awalnya kita untuk mengetahui apa sih permasalahan klien-klien kita gitu. Lalu ada juga konsultasi psikologi. Kalau curhat itu kan sekedar cerita. Kalau konsultasi itu dia lebih ke nyari solusi ini. Aku udah punya masalah, solusinya apa gitu. Nah, terus habis konsultasi mungkin terdetek nih sama psikolognya, oh ada sesuatu yang harus diperbaiki, lanjut ke terapi gitu, terapi atau lanjut ke asesmen dulu, mungkin ada arah ke gangguan mental kah gitu, atau arah ke demotivasi dan lain sebagainya, kita asesmen dulu seperti apa, baru lanjut ke terapi kayak gitu. Atau kita juga ada beberapa intervensi lah kayak couple counseling, oh ternyata harus sama pasangannya, atau family counseling, oh ternyata harus sama keluarganya gitu. Oke, kalau yang paling diminati sekarang itu konsultasi dengan psikolognya. Gitu. Jadi ada pergeseran, dulu itu lebih ke curhatnya, tapi mungkin kan karena seiring berjalannya waktu kayaknya sekarang juga orang-orang udah pada aware banget sama yang namanya psikolog gitu ya, udah bukan tabu lagi nih kalau kita pergi ke psikolog, akhirnya mereka lebih banyak langsung ke psikolognya gitu. Dan kalangannya itu majority dulu itu mahasiswa. Mungkin karena ada pergeseran akhirnya kita lebih ke karyawan dan juga ibu-ibu sih sebenarnya. Permasalahannya banyak terkait pasangan dan terkait family sih sebenarnya, terkait keluarga, dan juga karena ini cukup banyak sekarang ya invest ekonomi gitu ya. Jadi banyak terkait pekerjaan gitu, terkait motivasi kerja dan sebagainya. Boleh diceritain? Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau menggunakan layanan curhat gitu ya, istilahnya dia akan menghubungi admin kan, lalu admin akan memberikan format order yang harus diisi. Itu sebenarnya scanning awal kita aja sih, kayak nama, usia, jenis kelamin gitu. Tapi kita catatannya mungkin ada beberapa klien yang tidak berkenan untuk mengisi namanya gitu, akhirnya anonim juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu gambaran permasalahannya apa gitu, supaya kita bisa carikan helper yang sesuai. Nah, habis itu admin akan mencarikan helper yang sesuai, baru kita akan berikan kontaknya dan helper akan menghubungi kliennya langsung, dan sesi curhat akan berjalan. Kita punya beberapa option. Ada yang mau chat aja boleh, mau VN juga boleh, mau call boleh, mau Zoom boleh, atau ketemu langsung juga bisa. Jadi ketemu langsung tuh juga bisa? Bisa. Kalau yang terkait tadi kamu bilang ya bahwa ada beberapa jasa curhat yang hanya gender, usia, dan juga suara gitu, sebenarnya cukup riskan ya kalau tidak dibekali dengan dengan materi-materi konseling yang benar gitu. Kenapa? Even psikolog aja bisa membuat seseorang itu malah semakin terpuruk secara mental gitu loh. Gitu. Jadi kita juga memilih psikolog menghandle konsul itu nggak sembarangan. Oh ya, yang penting kamu psikolog, kamu boleh handle, enggak gitu. Ada psikolog yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk listening dengan baik, ada juga yang enggak gitu. Nah, apalagi kalau tidak punya background pendidikan tersebut, khawatirnya belum ada ilmunya gitu ya. Kalau belum ada ilmunya kan akan memengaruhi mental seseorang. Istilahnya kayak kayak kita mau operasi gigi, tapi kita nggak pernah belajar ilmu kedokteran gigi gitu kan. Itu kan sama aja, penyakit mental itu sama aja dengan penyakit fisik gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan men-treatnya gitu. Harus ada mungkin at least pelatihan atau ya pembelajaran gitu lah yang bisa diberikan kepada helper-helpernya itu sih. Gitu. Jawabannya sebenarnya ada lucu sih. Karena terkadang orang-orang terdekatnya yang bikin dia stres gitu ya. Itu jawaban pertama ya. Jawaban kedua adalah even psikolog kita itu punya kode etik bahwa kita tidak bisa menghandle keluarga sendiri. Kita tidak bisa menghandle
Jadi kayak aku misalnya aku nggak bisa mengkonsulkan suamiku gitu karena ada yang namanya bias gitu, atau bahkan aku nggak bisa mengkonsulkan sahabatku gitu karena misalkan sahabatku salah nih posisi di ceritanya gitu, tapi karena dia sahabatku aku bela gitu. Jadi emang secara praktiknya juga lebih baik kita itu cerita dengan stranger. Nah tapi mungkin kenapa orang-orang juga memilih adalah dengan stranger aja daripada keluarga terdekat, karena kita akan lebih lepas, akan lebih lost kalau misalkan kita cerita sama orang yang gak akan berpengaruh sama hidup kita, istilahnya gak akan ngejulitin kita, gak akan ikut campur dengan urusan pribadi kita gitu ya, hanya sekedar emang ya udah aku mau meluapkan ini dan pengen pandangan yang lebih objektif. Kalau dengan orang yang kita kenal kan mungkin lebih subjektif ya. Jadi pengen pandangan itu sih sebenarnya. Sebenarnya masih aman aja sih, asal tadi gitu ya. Kadang kan kita tidak bisa make sure bahwa si helpernya ini atau si konselornya gitu ya, si konselornya itu bakal bener-bener nggak, istilahnya anak zaman sekarang tuh asbun gitu ya. Maksudnya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang malah menyakiti yang cerita gitu, si kliennya atau yang curhat. Kalau misalkan masih bisa dijaga sih aman aja. Kalau cuma jadi temen justru ya bagus sih. Kalau malah ada teman untuk cerita. Emang sangat melelahkan ya. Kalau misal, jadi aku tuh sering juga nih kalau misalkan habis orang curhat, kok malah jadi sedih banget nih curhatannya, malah aku jadi pengen nangis dan lain sebagainya gitu. Tapi makanya kenapa psikolog-psikolog dicurhatin itu kalau aku interview, aku tuh suka nanya, kamu punya pacar nggak? Gitu, atau kamu punya pasangan nggak? Maksudnya itu tujuannya adalah kamu tuh punya tempat untuk istilahnya buang sampah nggak gitu. Karena biasanya kalau curhat tuh yang keluar emosi-emosi negatif dan emosi itu menular gitu. Jadi ketika emosi negatif semua kita serap, ini kan badan tuh menanggung beban yang banyak gitu kan, beban banyak cerita orang lain gitu. Nah akhirnya ya harus diluapkan lagi, harus diceritakan lagi sama orang lain gitu kan. Makanya aku pertama make sure itu, sampai pernah ada sih salah satu helper dari curhatin itu habis menghandle satu klien, saking drainnya dia, lelahnya dia itu menghandle klien yang sorry to say sudah percobaan untuk mengakhiri hidup. Terus akhirnya dia izin ke aku kayak, aduh Ren, sorry banget, aku mungkin sebulan ke depan belum bisa handle klien sama sekali karena rasanya masih berat gitu, rasanya masih berat. Dan sampai saat ini dia pun menghandle klien tuh akhirnya pilih-pilih gitu, mana yang benar-benar dia bisa handle as personal gitu, mana yang enggak gitu. Tapi satu momen dimana gini, waktu itu kan 2020 kan COVID ya. Terus aku tahun 2021 apa 2022 aku kena COVID. Terus kan katanya kalau COVID itu kita ya harus jaga imun dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku dilarang sama semua orang untuk gak usah handle curhat dulu, gak usah handle klien dulu gitu. Padahal kan aku gabut ya di kamar gitu kan. Terus aku mikir, tapi ini banyak orang nih yang pengen curhat gitu, masa aku gak mau handle di kondisi dunia yang sedang gonjang-ganjing ini gitu. Akhirnya aku coba deh aku handle satu klien gitu. Dan ketika after aku handle satu klien, yang muncul dalam diriku adalah malah gratitude gitu, kayak kebersyukuran gitu. Malah aku happy, walaupun aku dalam kondisi sakit, aku bisa berguna untuk orang lain kayak gitu. Malah di situ ya aku ngerasa hidupku tuh bermakna gitu sih. Dan akhirnya besoknya kayak dulu apa sih kalau COVID tuh CT ya atau apa sih? Ya pokoknya indikator COVID-nya parah atau sudah ringan itu aku malah berkurang gitu malah. Dan aku pikir bahwa oh ya, ketika kita mendengarkan orang lain, membantu sesama itu ternyata ada kebermaknaan yang kita dapetin gitu sih.
Untuk saat ini si form yang persetujuan ke informed consent dengan klien nggak ada, karena kita masih mempertimbangkan kayak kalau misalnya kita pakai informed consent kayaknya terlalu serius. Sedangkan curhatin ini kan kita bangun dengan style yang oke, gue temen cerita lo gitu. Makanya kita juga kalau cerita tuh bahasanya bukan bahasa AI lah atau bahasa admin yang kayak ada yang bisa dibantu Kak, tapi kayak kakak kenapa? Nah itu tipenya kita gitu. Nah dan jadi ke kliennya kita nggak ada informed consent khusus, tapi kita pastikan kepada klien kita bahwa kita semua ini sarjana psikologi dan psikolog yang punya kode etik. Jadi kalau ada cerita-cerita yang tersebar itu ya pelanggaran kode etik dan akan kita yang kena kayak gitu. Dan aku selalu mengingatkan kepada klien kalaupun mereka mau berdiskusi di grup kayak aku punya klien yang gini-gini nih, tidak menyebutkan nama seperti itu. Itu sih. Jadi kita sudah punya rulesnya sendirilah di internal kita. Oke, dan di awal juga memang tidak dipaksakan ya Kak untuk klien menyebutkan nama. Yes, betul, bebas mereka mau nyebutin apa enggak. Oke. Cuman alangkah lebih baik kalau mereka bisa menyebutkan kayak demografisnya mereka, usia, pendidikan apa, karena itu akan memengaruhi saran dari psikolog gitu. Kita akan lebih memahami dia tuh secara utuh gitu kalau kita tahu backgroundnya dia. Oke Kak. Mungkin pertanyaan terakhir Kak. Oke, baik untuk teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami permasalahan mental gitu ya, atau sebenarnya masalah itu akan selalu ada gitu ya. Masalah itu nggak akan pernah hilang dari kehidupan kita karena ya kita manusia, tapi kita harus ingat bahwa masalah itu bukan akhir dari hidup, tapi masalah itulah yang membuat kita hidup gitu. Dan orang yang sehat mental itu bukan orang yang tidak bermasalah, tapi orang yang sehat mental itu adalah orang yang mampu menghadapi masalahnya setiap hari. Begitu. Jadi teman-teman kalau kalian punya masalah jangan ragu untuk curhatin aja dan selalu ingat mau sepinter apapun kalian akan dunia psikologi, ilmu terapi atau apapun itu, mau S1, S2, S3, selalu ingat bahwa without God we are nothing gitu. Jadi kalau once kamu merasa kamu gak punya teman cerita, kalian bisa cerita sama yang di atas begitu.